Sebelum kita bahas kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita di dalam tahun 2025 terkait dengan pekerjaan, terkait dengan bisnis. Sama-sama kita mau bersaksi terlebih dahulu ya, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita udah ketemu berarti sekitar 2 mingguan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang akhir tahun, awal tahun, dan juga tahun 2024 bagaimana Tuhan menolong kita. Ini kita mungkin akan pakai waktu ini lebih panjang untuk kesaksian ya. Jadi saya minta satu demi satu setiap kita yang ada di tempat ini untuk menyampaikan apa sedikit aja yang Tuhan memang sudah kerjakan dalam kehidupan kita ya. Setelah itu nanti kita baru dengar isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam bisnis dan pekerjaan kita tahun 2025. Ya, silahkan. Saya mulai dari Pak Donald dulu. Silahkan, Pak. Shalom semuanya, saudara, ibu, bapak yang Ya, terkasih. Selamat hari tahun baru. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya persaksikan di tahun 2024 itu masalah pekerjaan dan pencicilan hutang. Yang pertama, pas injury time-nya itu tanggal 30 Desember. Hmm. Kalau tidak kami bayar 30 juta ke Bank DKI, pasti di list perusahaan kami, Pak. Efeknya itu tagihan-tagihan orang yang masuk ke perusahaan Pak bisa tidak bisa dicairkan gitu. Jadi memang kita udah disidang Pak tanggal berapa? Tanggal 15 Desember oleh pejabat Bank DKI. Yang dua itu Pak yang menyuruh kita meminjam dari bank, namanya David Silalahi dan Ricky Butar-Butar, tidak mau tahu lagi Pak kayaknya. Soalnya dibaca WA kita, tapi tanggapan tidak ada. Kita buat bahasa-bahasa rohani, baik bahasa sekuler berupa undang-undang sanksi-sanksi dari Bank DKI, mereka tetap Pak tidak mau menjawab dan seorang ibu yang menangis, ya Tuhanlah yang melihat atas kesedihan Ibu Priska sekitar 207 juta harus kami penuhi itu sekarang itu di sidang terakhir kemarin itu. Tapi itulah Pak, karena kita mengandalkan Tuhan dan saya ajak Ibu Priska untuk selalu intim bersahabat dengan Tuhan. Di Injil Matius 6:33, carilah kerajaan dan kebenarannya. Kita harus diperintah Tuhan, kita harus jatuh Tuhan. Karena Tuhan itulah raja di atas segala raja. Saya bilang ke Ibu Priska istri saya, dan kita harus belajar firman. Ternyata Pak, bisa kami sanggupi minimal 30 juta itu Pak. Itu puji Tuhan, itulah pertolongan Tuhan. Dan untuk proyek Pak di Bogor itu, kalau kami tidak turun mulai tanggal 13, perusahaan kita juga Pak, perusahaan yang sama ke Bank DKI, pasti di blacklist dan semuanya dipanggil polisi. Baik panitia dari pemerintah, baik dari manajer proyek, baik dari kita, walaupun kita sudah bikin surat pernyataan kepada manajer proyek di lapangan, masalah pidana, perdata, pajak, dan lain-lain, dia tanggung jawab tetap sebagai yang tertulis di dalam akte perusahaan kita, pasti kita dipanggil Pak. Tapi puji Tuhan Pak, itulah pertolongan itu tidak sampai tergeletak. Kita benahi Pak, mulai tanggal 13, 3 minggu. Sampai tanggal 20 baru Pak bisa BST itu. Berita asalnya telah terima pekerjaan. Dan semuanya bersuka cita Pak, baik orang pemerintah dari Dirjen Imigrasi, dan kita juga Pak, udah bisa tidur. Tinggal pemeliharaan Pak. Jadi luar biasa Tuhan itu Pak Kris, saudara, ibu sekalian. Kalau kita memang menyerahkan seperti Mazmur 55:22 atau 23 kitab yang baru, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Tuhan memelihara hidupmu. Dan kami datang kepada Tuhan itu Pak, letih lesu beban berat. Kami diberikan kelegaan. Puji Tuhan Pak, itulah kesaksian saya. Kemarin saya sakit karena memang terlalu capek, naik asam lambung, sesak napas, hampir tidak bisa bernapas Pak. Tapi Hmm. puji Tuhan Ibu Mariska, ada Zoom itu kemarin dengan Ibu itu, sama Pak David dulu Pak, ada Pak David itu, di telepon saya kira-kira setengah 11, mohon dipilah-pilah Pak Donald, mana yang bisa dikerjakan sesuai dengan bimbingan Roh Kudus.
Kita memang dipenuhi Roh Kudus kata Pak David, tapi bimbingan Roh Kudus dan apa yang dikehendaki Roh Kudus itu aja Pak Donald. Jadi saya sudah komen dengan Ibu Priska istri saya dan anak-anak untuk mencari pekerjaan harus mengandalkan Roh Kudus, tidak mengandalkan hal-hal kedagingan. Seperti itu Pak, sekian terima kasih kesaksian kami dari keluarga si Hombing. Shalom, selamat tahun baru. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Donald ya, sudah ceritakan kemenangan yang Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah sertai. Ya bersyukur ya, ada benih-benih doa yang sudah ditabur, tidak Amin, sebentar, tapi Tuhan nyatakan penuaian itu terjadi ya. Tuhan yang pimpin amin, sertai masa-masa selanjutnya. Terus ada di dalam kemurahan Tuhan ya Pak ya, terus mengandalkan amin, Tuhan. amin, amin, Ya, amin. puji Tuhan. Silakan Ibu Esther, apa yang Tuhan sudah kerjakan, yang mau disaksikan. Silakan. Ibu Esther Suliati, silakan. Ya, berkat Tuhan banyak ya. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Ya kadang-kadang kita aja yang bisa ngucap syukur gitu. Merasa kurang, kok gini sih Tuhan, kok gini sih Tuhan. Padahal ternyata kalau kalau mau kalau mau merenung gitu ya, oh ternyata yang kemarin itu kok ya ada jalan keluar. Nanti ada masalah, oh yang kemarin itu yang rasanya sulit kok ya ya selesai gitu. Tapi ya itu karena kurang kurang bisa, kurang pintar ngucap syukur, jadinya itu kayak masih kepengen lagi, kepengen lagi gitu. Kadang-kadang ah, kalau kalau ngomong itu ya eh, bisa mengucap syukur gitu. Doa ya terima kasih Tuhan gitu. Tapi nanti sebentar lagi kayak khawatir lagi, kayak takut lagi gitu. Tapi untuk yang terakhir-terakhir ini merasa lebih dekat sama Tuhan, jadi lebih lebih merasakan ketenangan. Masalahnya masih sama sih kayaknya, tapi lebih tenang gitu ya, tidak terlalu kemerungsung gitu Pak Krisna. Tetap semangat, saya tetap berusaha pokoknya, nggak mau berhenti. Ya, puji Tuhan. Responnya jadi berubah, ya Ibu ya. Iya, Masalahnya bisa sama, tapi responnya berubah. Karena sekarang jalannya dan tidak sendirian sama iya, Tuhan. Ya, puji Tuhan. Maju terus, Ibu Esther. Sampai kemenangan sungguh-sungguh terjadi. Ya, iya. puji Tuhan. Silakan Ibu Amin. Terima kasih Ibu Esther buat kesaksiannya. Silakan Bu Erna. Oh iya. Shalom, selamat Natal, selamat tahun baru. Ya, kita bisa berjumpa di Zoom lagi. Ya, saya cuma mau menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hal enak nggak enak, ya belajar untuk bersyukur. Ya, ya, emang ada pikiran kata ibu ini enggak, tapi saya lawan gitu loh. Ya, itu yang saya mau satu hal mau menyaksikan. Puji Tuhan, pergumulan saya bertahun-tahun yang dimana suami saya terima Yesus, tepat pada tanggal pemilihan gubernur, dia minta untuk dibaptis. Itu yang saya bersyukur, ada satu kemenangan. Dan saya juga lihat gimana sekarang juga dia, malah dia yang ini memang saya selalu berdoa Tuhan, tambah-tambahkan iman saya dan juga semua anak cucu, ya supaya kita juga masuk dalam pertandingan tinggal pada waktunya Tuhan panggil kita tidak, ya maksudnya masih tetap kita percaya kepada Yesus itu kan ya, apalagi sekarang kita masuk banyak peperangan ya, itu yang kita harus minta. Sekarang kita lihat banyak orang-orang yang Muslim pada masuk Kristen, yang Kristen mereka pindah karena apa namanya ya, karena iman mereka ya satu apa keuangan, karena soal apa namanya ya wanita, itu yang saya bergumul terus ya. Saya puji Tuhan, banyaklah Tuhan berbicara ya, baik dalam bisnis kemarin juga saya puji Tuhan, Tuhan berikan apa pekerjaan untuk orderan-orderan ada, ya itu mengucap syukur dan juga mendapatkan cucu satu lagi pas Puji Tuhan. 17. Nah, itu. Tapi ada hal tadi pagi juga memang ya harus belajar bersyukur.
kita mezbah, waktu mezbah keluarga, ya itu yang kerinduan saya juga mezbah dari dulu. Kita sudah pernah ini, tapi sekarang ada suami ya, ya kita bisa bermezbah sama-sama. Dan juga suami saya yang tiap pagi, ayo kita mezbah, malah dia gitulah. Puji Tuhan saya, ya. Dulu saya cuman kerinduan saya nangis Tuhan, masa nggak ada mezbah keluarga gitu loh. Saya pengen ada suami, anak gitu. Akhirnya terjadi, Tuhan jawab semuanya. Dan juga satu hal tadi pagi anak saya pas firmannya tuh dari kitab bilangannya, dia bilang, saya kemarin lagi olahraga, ma Tuhan bicara sama saya. Jadi apa yang doa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajahnya, itu firman itu dia bilang. Nggak taunya kemarin dia konfirmasi di gereja, kan emang hamba Tuhannya dia, gembalanya tuh Pak Wilat Kauntu. Pas khotbah tuh tentang first di YouTube ada tuh dia ini ya. Saya di ini Roh Kudus bicara keras banget. Akhirnya dia bilang, saya nangis. Tuhan, kalau memang Engkau mau pakai saya sekarang ini, saya cuma serahkan semua apa yang saya punya, saya serahkan kepada Engkau. Ini saya Tuhan, yes Tuhan. Aduh, kan secara manusia kalau orang yang belum siap, ya istilahnya kan dia dari pekerja, orang yang bekerja, terus dia ya apa namanya, ya itu calling dia Tuhan ini. Akhirnya Roh Kudus bicara sama dia, kamu minta doakan sama apa sama Bang Wel, kan mereka panggil Bang Wel. Bang Wel minta untuk doain. Jadi akhirnya terus dia selesai kebaktian, dia datang, Bang, aku minta doa dong, Tuhan suruh Bang Wel doain saya. Apa calling kamu ya? Kok Bang tahu sih? Ya Tuhan udah bicara sama saya, dia bilang gitu loh. Uh, Iya Bang, terus dia nangis, cuma dia berdoa, terus dia nangis. Dia bilang itu Tuhan udah bicara memang, jangan tunggu. Terus istrinya bilang, jangan tunggu kayak jangan tunggu kayak Bang Well dulu kan, tahan-tahan terus sampai kakinya ini dulu patah baru dia mau ini. Kesaksiannya si Bang Well juga gitu, udah dipanggil Tuhan tapi nggak mau apa masih berkeras hati lah mungkin ya, nggak, saya juga nggak tahu mereka yang cerita. Jadi kayak begitu, masa kamu mau tunggu dulu seperti seperti itu gitu loh. Iya Bang, udah saya pokoknya saya bilang, mah papa nggak usah takut ya, Tuhan juga bilang bahwa Tuhan akan memberkati aku ini. Kan kalau orang yang nggak ngerti secara ini ya pasti kan ada punya kekhawatiran timbul itu. Jadi jangan takut ya, kalau memang ini Tuhan akan sediakan semuanya. Ya secara manusia kan kalau itu dari kerjaan posisi yang enak, terus ya kalau apa secara dunia terus udah lo berserah semuanya untuk Tuhan gitu. Ya. Tapi ya puji Tuhan dalam hal itu saya dengar itu nggak ada rasa takut sedikit pun gitu loh. Tapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan tuh sempurna ya, dia Immanuel ya. Dia selalu menyertai kita. Ya, itu yang saya dapat apa namanya waktu Natal itu, bahwa masuk tahun 2000 ini bahwa Tuhan dimanapun dia ada sebagai teman kita, dia menyertai kita. Ya, itu yang nggak usah takut deh Pak, nih bilang. Nanti Tuhan pasti ini. Ya, Kak, Papa blessing saya aja deh Bapak sama Mama. Itu sih saya cuman bersyukur aja. Saya percaya saya cuma serahkan sama Tuhan bahwa Tuhan punya apa namanya rencana tuh indah ya. Itu aja sih saya. Ya, Hmm. puji nama Tuhan. Terima kasih, Bu Erna. Iya. Tuhan berkati ya, di Tuhan. Ya, Bu Erni, silahkan apa yang Tuhan tolong, lawat yang bisa dibagikan kepada kita semua. Oh, November, Desember sih saya untuk penjualan asuransi ada ya. Preminya lumayan besar juga. Untuk Desember ada tambahan bisnis baru nih Pak Kris. Wah, Bokong puji Tuhan. sepatu. Karena ada promo sampai akhir tahun, saya dapat 2 klien juga. Dan koko saya udah dibaptis tanggal 13 Desember. Dia tergerak melihat ciciku didiagnosa sakit kanker paru-paru. Dan udah di kemo, udah turunnya hari ini hasil periksa darahnya udah CA-nya tinggal 69. Lagi mau disinar besok.
Pak Kris. Saya sih belum lah ya merasakan kepekaan, tapi hari itu ya akhir tahun rumah ada langit-langitnya bocor jatuh gitu ya di atas ruangan atas. Orang udah tanya kiri kanan, semua orang bilang tukangnya dia barusan renov rumah itu udah pada pulang gitu. Pas tanggal 27 saya lewatin warung, saya lihat ada bapak-bapak nih menghadap rumah yang diperbaiki. Saya lihat tukangnya belum pulang. Saya cepet-cepet nanya, Pak, Bapak itu mandornya ya? Bukan, saya pengawas. Mandornya di dalam, dia bilang gitu. Dia panggil lah. Dia kasih saya 2 tukang. Ibu bayar 2 tukang ini aja, beresin katanya. Terus dia sendiri sebagai mandor bertanggung jawab lihat atap rumah saya tuh ada bocor karena apa gitu. Udah semua dia kasih instruksi suruh beli karpet segala macam. Jumat Sabtu selesai Pak. Bayar cuma 500.000. Ya, Hmm. puji Tuhan semua dicat sama dia dicat juga loh. Selain itu kan ruang tamu tinggi ya, decknya ya. Dia sampai kasih 2 jembatan kayu, ngecat sendiri, beresin sendiri. Itu kisi-kisinya ada yang mau jatuh. Saya belum pernah ketemu tukang yang baik hati dan tanggung jawab dan tahu ya, oh ini harus begini, ini harus digituin gitu. Termasuk WC itu decknya juga mau jatuh. Jadi udah diberesin dia semua sebelum akhir tahun, dan akhir tahun saya dapat 2 klien yang untuk sepatu Boko Roko, dapat duitnya juga lah langsung. Makasih Tuhan, Tuhan itu baik padaku dan selalu hadir di setiap permasalahan hidup kita. Jangan khawatir dan bimbang dan ragu, harus hidup mengandalkan Tuhan. Itulah Pak Kris dan Bu Mariska. Makasih ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Erni buat kesaksiannya. Boleh Bu Susi, silakan apa yang Tuhan sudah lawat, boleh disaksikan. Shalom semua. Yang cerita tentang saya kayak dibohongi sudah sudah itu belum ya Pak? Yang sudah tanda tangan perjanjian belum ya? Iya, sudah. Sudah ya. Yang akhirnya si pemilik ngasih tas sudah ya Pak? Iya, betul, sudah. Oke. Saya mau bersaksi nih yang tentang asuransi Indolife. Eh, saya Januari bilang, Tuhan Januari siapa ya Tuhan yang mau ikut Indolife? Ternyata ada satu nasabah mantan pimpinan saya yang di BCA, dia ikut 100 juta, puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Terus, uh, uh, terus Tuhan ini banyak listing saya yang sudah laku, udah 2 bulan saya nggak punya listing baru. Januari bisa dalam tempo seminggu ada 3 rumah yang minta yang minta dijual Pak, bukan closing sih. Tapi saya syukuri semuanya. Terima kasih itu aja Pak. Puji Tuhan, ya Tuhan udah buka jalan. Makasih Bu Susi. Silakan Bu Yersi, apa yang sudah Tuhan tolong dalam hidup Ibu, boleh disaksikan. Shalom, selamat sore, Halo. Pak Krisna. Terima kasih, terima kasih apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya, Pak. Selama ini memasuki tahun baru, sebenarnya saya juga ikut bersaksi. uh, saya menyaksikan kebaikan Tuhan begitu, Pak. Saat-saat ini di dalam keluarga saya, khususnya juga di dalam pekerjaan saya, khususnya di dalam rumah tangga saya, Pak. Saya seorang diri bersama anak saya. Uh, saya tidak menyangka, Pak, ini kalau bukan uh, tangan Tuhan yang menggerakkan hati saya atau anak saya, ini tidak akan terjadi, Pak. Sebetulnya komunikasi antara saya dengan anak saya itu sering clash gitu, Pak. Selama ini mereka suka menolak didikan, menurut pengertian saya begitu, Pak. Pak Disna seperti itu. Terus saya mengucap syukur, tetap tetap mengandalkan Tuhan. Bagaimana saya harus, bukan saya Pak ya, karena kemurahan Tuhan, karena Roh Kudus turut bekerja. Apa yang saya doakan selama ini, dia ini saya katakan
uh, susah untuk mendengarkan orang tua Pak. Kalau dididik itu menghindar gitu Pak Krisna. Ya. Dia cukup dewasa Pak, anak saya ini, tapi belum sudah usia menikah, tapi dia baru PDKT sama cewek lain gitu Pak ya. Hmm. Tapi saya pelajari menurut saya ini Pak, tapi saya juga berdoa sama Tuhan. Tapi nah, kenapa di waktu yang pas, di waktu yang tepat, waktu malam Natal itu Pak, di rumah tanggal 25 itu dia pulang karena dia kerja Pak, jauh di kota orang, kota lain. Dia pulang karena ada libur gitu kan Pak, menyempatkan diri. Terus saya sempat ngomong-ngomong dengan tidak seperti yang saya pikirkan, tidak seperti yang saya harus ngomong. Sebenarnya ngomong sama dia itu memang harus saya agendakan dulu, Pak, gitu. Tapi kenyataannya uh, mudah, gampang melesetnya. Semua itu tidak seperti yang saya pikirkan gitu, Pak. Kemarin itu, puji Tuhan, apa yang saya katakan, saya ngomong itu, dia mendengar dan merespon dengan baik, Pak. Tidak menyangkal, tidak ibu itu wah, 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 gitu kak. Tapi puji Tuhan dia mendengar dan apa yang saya perkatakan itu dengan nggak tahu saya juga mengatakan yang seperti itu yang tidak saya rencanakan itu Pak. Dia dia sangat menerima. Ini suatu berkat, suatu kemurahan bagi Tuhan, bagi saya dan anak saya. Apa yang saya doakan, saya minta dalam doa saya ini Pak, untuk melembutkan hatinya itu bukan karena saya yang mampu Pak, karena Roh Kudus yang menaruh hati yang lembut itu mau mendengar, mau duduk, mau komunikasinya baik dengan saya itu sangat sungguh luar biasa Pak, seperti itu. Saya juga berbunga-bunga Pak, sesuai yang saya harapkan seperti itu dengan tidak sengaja gitu Pak. Tapi puji Tuhan, saya mengalami perubahan karena Tuhan mengasihi kami, mengasihi anak saya, seperti itu yang saya rasakan, Pak. Puji Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam keluarga saya, hubungan saya dengan anak saya. Terima kasih, puji Tuhan, Pak. Itu yang saya bisa saksikan. Puji Tuhan. Terima Dan kasih saya Ibu juga buat diberkati. kesaksiannya. Amin. Ya, Ya, puji Tuhan. Pak. Ya, Tuhan tolong terus ya. Ya, silakan Ibu Amin. Christina. Puji Tuhan, Pak. Ya, sama-sama. Ibu Christina ada yang mau disaksikan? Kayaknya lagi enggak Dini ya. Ada Ibu Susan? Pak Fernan, ini Pak ya? Benar kan ya Pak Fernan ya? Pak atau Ibu ya? Pak Fernan adikku. Oh, oh Pak Coba. Fernan. Mm-mm. Oke, Ibu Lydia ada? Ibu Meli? Ibu Korniati? Ibu Intan? Ibu Rum? Ibu Ellen? Ellen ada Ellen. Ayo bersaksi. Ada? Nah, ini dia. Silakan, Ibu Ellen. Shalom, Kak Krisna, shalom semua. Ya, shalom. Untuk kebaikan Tuhan sih banyak ya. Tapi yang untuk masuk, maksudnya yang terakhir yang setelah saya ada konsultasi sama uh, Pak Krisna yang di gereja waktu itu, Ya. ya yang terakhir itu uh, saya belajar untuk lebih uh, daripada saya maksudnya uh, berpikir bagaimana bisa mengatasi masalah itu, saya belajar untuk apa yang harus saya koreksi dari diri saya. Hmm. Saya belajar kayak gitu. Terus akhirnya eh saya nggak tahu kenapa saya dibawa untuk eh, lebih maksudnya eh saya ditaruhnya gini. eh, Mungkin kamu, maksudnya mungkin bagi bagi saya itu saya sudah cukup ber, ber, ber maksudnya berseru sama Tuhan, tapi bagi Tuhan itu saya belum. Hmm. Untuk takaran Tuhan saya belum. Jadi saya eh, saya di bawahnya lebih ya lebih ya ya berseru lagi sama Tuhan terus sama saya
lebih belajar untuk mengimajinasikan firman-firman yang saya pakai buat kekuatan buat saya. Dan akhirnya itu eh, banyak sih terbukti dari yang saya kadang saya kan ada sedikit jualan online, tapi bukan bukan di sini jualan onlinenya. Jadi saya kontrolnya dari sini, tapi saya jualannya di Makassar gitu kan. Hmm. Terus habis gitu em, waktu itu sepi banget ya. Tapi saya perkatakan firman Mazmur 23 ayat 1. Terus habis gitu saya dengan iman lah ya saya perkatakan itu terus terus saya belajar untuk mengimajinasikannya juga. Eh, Berapa hari setelah itu dari yang eh, orang itu cuma tanya terus masuk orderan. Saya cuma eh, awalnya saya nggak berharap. Maksudnya itu saya cuma bilang waktu pada saat masuk orderan itu saya cuma ya puji Tuhan paling tidak ada lah ya gitu loh. Maksudnya saya lihat bahwa firman yang saya imajinasikan sama yang saya berseru sama Tuhan itu berarti maksudnya selama ini eh, berjalan sesuai dengan yang maksudnya dengan iman yang saya bawa gitu. Terus habis gitu eh apa namanya? eh, tapi ternyata Tuhan itu kasih lebih dari yang saya mengucap syukur dari cuma masuknya 10 terakhir total terakhir itu 75 masuk ke saya gitu. Jadi ya saya nggak nyangka dari yang cuma keuntungannya saya cuma lihat itu 200.000 bagi orang mungkin itu kecil ya. Karena itu saya ngaturnya dari sini. Dan saya tidak maksudnya saya tidak pasarin. Orang itu yang datang sendiri kayak gitu. Ah, karena memang dulu waktu saya tinggal di sana saya jualan kayak gitu kan. Jadi waktu itu saya udah nggak pasarin, cuma kalau ada yang mau pesen saya masih bisa gitu. Jadi habis gitu eh, keuntungannya tuh bisa berlipat kali ganda. Eh, Total terakhir itu saya bisa dapat apa namanya 1.500.000 Hmm. dari yang cuma 200 saya bisa dapat jadi 1.500.000 sampai saya sendiri tuh ngomong ini murni maksudnya karena waktunya itu tuh cuma makan waktu cuma berapa hari gitu loh. Hmm. Jadi habis gitu setelah itu kan saya selalu perkatakan bahwa saya dikasih Tuhan ATM yang ATM surgawi. Saya pakai istilah kayak gitu. Maksudnya rekening surgawi yang tidak pernah kosong ya. Tapi benar itu kejadian tidak pernah kosong karena setelah setelah itu belum habis yang itu masuk lagi orderan yang lain kayak gitu. Dan ini waktu waktu awal tahun saya sudah terima buat eh, nanti eh, Imlekan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sama saya juga dapat maksudnya gimana ya? Sama sih seperti sama Bu Esther tadi ya, Esther. Eh, Dulu saya penuh maksudnya pikir kalau semama kayak bilang sudah mulai mau kosong gitu ya, kita khawatir kayak. Tapi sekarang pada saat ini kosong apa sisa sedikit kayak gitu, terus mau pakai gitu ya, saya bisa tenang aja. Terus habis gitu saya cuma ngomong gini, eh kalau apa pada saat itu suami saya tanya, ini mau pakai kayak gini loh, kira-kira bisa nggak ya? Terus saya ngomong gini, bisa. Sebentar lagi tuh papa saya kasih, saya bilang gitu. Padahal saya belum tahu ada orderan atau enggak. Saya saya jawabnya kayak gitu. Kayak gitu sih, apalagi ya sama saya lebih buat saya lihat suami saya juga lebih lebih tenang sih ya, tidak ada. Kalau dulu kan dia lebih khawatirnya tuh lebih besar. Kalau sekarang itu lebih tenang kayak gitu. Walaupun kita ada gitu di depan kita, ya ya udah kita serahin ya udah kita sudah serahin ya udah kita kita percaya aja pasti disediain sama Tuhan kayak gitu. Yang penting kita tetap berusaha kayak gitu. Itu sih. Terus em, saya juga ada bantu doa buat suami saya gitu ya. Eh
proyeknya dari yang belum ada tanda-tanda, terus habis gitu akhirnya ada, terus orang itu sudah taruh DP dan uh, Hmm. sebentar lagi udah jalan. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Haleluya. Makasih, Bu Ellen ya, buat kesaksiannya. Ya, puji nama Tuhan. Ibu Riris ada terakhir, singkat aja karena sambil nyetir, takut terganggu. Ya, Ya, silakan kalau ada. Nah. eh, untuk kesaksian mengenai hal ini, eh, pernah saya em, mengalami, eh, memang pada waktu itu eh, kami kan ada melakukan travel tour ya Pak. Hmm. Kita ada tour ke Yerusalem. Pada waktu itu kurang orang. Jadi uh, saya pas lagi berdoa, Tuhan, ini kurang orang. Harus apa yang yang menggenapinya bagaimana Tuhan? Karena kan nanti kalau kalau tidak cukup orang, kasihan pesertanya, mereka harus tambah bayar banyak gitu kan Pak. Hmm. Terus saya perkatakan terus, Tuhan kirim orang, Tuhan kirim orang. Saya imani aja seperti itu, Tuhan kirim orang. Uh, Kemudian pada time limit itu ada orang yang mendaftar, dan tergenapi. Kemudian saya rasa Tuhan itu sangat baik sekali gitu Pak. Saya bilang Tuhan baik sekali, Tuhan sudah memberikan dan menjawab doa-doa saya dan setiap kali dengan situasi yang sangat pelik, saya selalu panggil Tuhan kirim peserta gitu Pak. Dan Tuhan kasih gitu Pak. Hanya ini sudah semenjak Israel pecah perang itu kan Pak, banyak orang tunda. Kemudian saya diingatkan, kamu jangan hanya buka Israel saja gitu. Saya diingatkan di dalam hati saya itu, kamu jangan buka Israel saja. Tapi kan saya buka travel ini karena Tuhan suruh saya buka untuk menolong orang melakukan perjalanan ke Israel Tuhan, saya bilang gitu. Iya, tetapi kamu jangan buka Israel saja, kamu buka ke negara-negara lain. Nah, jadi saya buka ke uh, negara Turki gitu Pak. Jadi suruh buka negara Turki. Nah, saya bilang, Tuhan, tidak ada orang yang ikut ke Turki. Nggak taunya mereka minta ke Asia. Uh, karena saya ini merasa bahwa pelayanan gitu ya Pak ya. Hmm. Akhirnya saya bilang saya buka Vietnam. Saya bilang saya buka Vietnam, tapi perjalanannya ini pelayanan. Saya bilang kayak gitu. Yang ikut itu orang-orang Kristen yang mereka mau melayani di umat Kristen yang ada di Vietnam. Jadi Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan bukan hanya satu Yerusalem saja, tetapi bisa ke negara-negara lain. Gitu Pak. Jadi saya memang konsennya untuk pelayanan, bukan untuk satu bisnis, tetapi untuk pelayanan. Ketika mengunjungi satu negara, kita melayani umat Kristen di sana, dan kita bisa ministry mission trip di sana juga sambil kita berwisata di sana. Gitu Pak. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Riris buat kesaksiannya ya. Tuhan menolong semua yang dilakukan. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya ingin menampilkan kepada kita semua bahwa ini pekerjaan Tuhan. Ya, bukan pekerjaan kita sendiri, bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan Bapak Ibu, bukan kekuatan kita, tapi Tuhan. Ya, saya ke skip ya. Silahkan Cimariska. Sorry. Oh iya. Aku banyak sih sebenarnya, cuman aku
ada satu temen, jadi aku punya tim di Salad Master ini. Jadi kemarin tuh dia tiba-tiba kan udah lama. Dia tuh bilang ada yang mau pesan gitu ya. Terus belakangan kan nggak ada kabar. Terus aku tanya gimana. Terus akhirnya sempat dia bilang ini, udah lamar biar kehendak Tuhan ya jadi. Aku bilang gini, kamu Tuhan suka berkati, aku bilang kita percaya aja gitu. Oh ya deh, oke deh Mar gitu ya. Dan bener orangnya tadi baru hari ini baru kita urus lah ya, udah anter gitu. Aku pikir iya ya. Artinya aku lihat kita kadang orang Kristen itu suka mau menerima berkat itu suka bimbang gitu. Kan aku juga dulu gitu. Ah ya udahlah terserah Tuhan lah ya. Nggak maksud. Tapi kadang-kadang kita ya aku lihat itu kita harus teguh bahwa percaya Tuhan berkati dan kita harus doa yang tolak semua yang bimbang gitu loh. Dan juga aku yang aku suka juga tuh adalah anakku yang laki kan, dia kan belum mau tuh supranatural. Tiba-tiba waktu itu kan dia bilang dia mau setirin mobil ke panti asuhan. Terus bilang juga nggak jadi. Akhirnya aku nggak mau perang lah sama Roh Kudus, nggak mau usir-usir, tapi cuma tanya Roh Kudus gimana. Terus Roh Kudus ada bilang, kamu maunya gimana? Aku bilang, oh ya udah saya percaya dia ikut. Bener dia ikut. Terus udah malah kan ada mami dia bercanda juga sama ada Bu Karniati sama ada yang lain gitu ya. Terus udah pulang, terus aku doa, aku bersyukur dong dia ikut pelayanan gitu kan. Terus aku pas doa itu ya itu aku lihat kok ada kebun pohon pisang yang aku lihat ya. Kok tumbuh, pohonnya banyak tumbuh, terus kemudian aku lihat kayak mobil Formula F1, berarti percepatan ya. Terus habis itu dia kayak gini, mami itu siapa? Tante Karniati, yang itu siapa? Orang SPS. Dia bilang, oh dia ngerti SPS. Jadi artinya walaupun aku ngajak ini dia menolak, tapi ada yang masuk di kuping dia. Yeah. Gitu. Ya itu sih yang ini dan aku bersyukur di tanamanku buah-buahnya tiba-tiba serikaya udah lama nggak ini kok bunganya banyak, terus jambu juga tiba-tiba banyak ya sudah nanti kita menikmati panen buah-buahan percepatan. Ya puji Tuhan. Thank you Ya Ci. amin. Yo. Tanggal 18 dibawa. Tanggal 18 dibawa kata Ibu Erna. Pasti. Ya saya terakhir jadi beberapa waktu yang lalu pas saya sampai kembali ke Jakarta kayaknya tanggal berapa ya, tanggal 2 atau tanggal berapa itu ya, saya agak lupa. Si Mariska ada chat di sana, saya doa begini kamu dapat lagi gendong anak ya Cik bilangnya lagi gendong mangkuk ya, lagi lagi duduk Krisna kayak lagi duduk di ubin, terus bocah laki itu di depan perut ya, kayak lagi di pangku di depan ya. ya ada seperti itu gitu kan, kemudian didoakan lagi ya gitu kan segala macam, kemudian saya sampaikan iya Cik sudah Tuhan kasih begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingat ya, sebelum saya menikah waktu itu saya sampaikan ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan kepada saya yang saya tidak bisa cerita. Nanti ada waktunya saya akan cerita. Kalau Bapak Ibu ingat ya, ada sebelum saya menikah saya ada sampaikan tentang hal itu. Saya baru mendapatkan mimpi begini-begini, tapi saya belum bisa cerita. Saya sampaikan begitu. Jadi sebelum menikah itu mungkin sekitar 2 atau 3 bulan itu ada sebuah intimidasi yang menyerang saya, sebuah intimidasi yang cukup kuat. Ada intimidasi karena anak-anak muda itu sekarang tuh nggak tahu kenapa ya, kok rasanya kok susah sekali untuk dapat keturunan, nggak tahu kenapa gitu ya anak-anak muda. Dan teman-teman kami secara pribadi, teman-teman dekat itu banyak yang mengalami itu yang pertama. Kedua, saya punya kakak sudah 3 tahun menikah, memang masih bergumul tentang hal itu gitu ya. Jadi ada intimidasi pekerjaan setan yang berusaha untuk mengintimidasi saya dengan ketakutan gitu ya, dan ketakutan akan hal itu. Kemudian itu adalah masa peperangan saya sebelum menikah. Sekitar 2 atau 3 bulan sebelum menikah itu saya berperang, saya ambil puasa dan berdoa beberapa kali. Dan Tuhan kemudian berikan mimpi 3 kali mimpinya. Jadi mimpi 3 kali itu bicara tentang anak, bahkan jenis kelaminnya, bahkan namanya pun Tuhan sudah kasih lewat mimpi. Dan itu 3 kali, bukan cuma sekali. Itu bahkan sampai dengan yang bukan hanya yang pertama, tapi juga yang terkemudian juga ya, untuk yang nomor 2 juga yang jenis kelaminnya dan lain sebagainya juga Tuhan sudah kasih. Cuman untuk yang nomor 2 memang saya lupa namanya.
karena saya tidak catat pada saat itu. Saya punya kebiasaan ketika habis mimpi atau berdoa, saya pasti catat. Cuman pada saat itu saya apakah saya kurang jelas mengingat mimpinya atau bagaimana, sehingga waktu itu saya tidak catat memang. Untuk yang kedua, saya tidak sempat langsung cerita juga dengan istri, karena waktu itu kami memang lagi hektik-hektiknya sibuk mengurus masalah pernikahan ya. Saya cerita sama dia aja tentang mimpi itu setelah 2 minggu saya dapat mimpi, gitu ya. Tapi mimpi itu yang kemudian eh, sebuah tanda kemenangan daripada Allah yang kemudian secara drastis iman saya itu dibangkitkan. Tidak ada lagi serangan intimidasi itu. Tidak ada lagi serangan intimidasi itu. Tidak ada lagi serangan intimidasi karena kakak, karena apa segala macam, tidak ada intimidasi lagi. Gitu. Dan kemudian di dalam prosesnya kan kami sudah menikah selama 2 bulan ya berarti ya. Di dalam prosesnya kemudian kami menjalankan pernikahan kami, dan kemudian di dalam pernikahan itu juga kami berdoa, Tuhan kami minta kado Natal. Kado Natal tuh anak ya, kami minta kado Natal anak. Kemudian kami berjalan, dan kemudian di akhir tahun kemarin kami sempat honeymoon, liburan. Dan liburan kami memang, honeymoon kami memang cukup ini ya, cukup menguras tenaga gitu ya. Karena kami belum pernah ke tempat itu, jadi kami mau explore banyak tempat, kami mau banyak activity. Jadi honeymoonnya memang bukan bukan lebih nikmatin waktu berdua gitu ya, tapi ada banyak tempat yang kami explore. Jadi intinya letih, capek begitu ya, banyak permainan-permainan ataupun aktivitas berat yang kami lakukan gitu. Berat sekali aktivitasnya gitu ya, roller coaster sana sini segala macam gitu ya, yang eh, kami tidak tahu kalau itu roller coaster sebenarnya. Jadi kan sebelum kami pergi itu memang sudah telat ya, sudah telat, telat telat datang bulan begitu istri. Tapi kami masih belum berpikir hamil apa enggak ya gitu ya. Karena ada banyak kejadian lucu yang mendasari itu, makanya kami ini masih bingung ini sebenarnya hamil apa enggak gitu kan. Tapi kemudian ya sudahlah, kita jalan aja. Eh, Kemudian kita honeymoon tuh ada banyak aktivitas berat yang kami lakukan. Aktivitasnya eh, nggak ada tulisannya di dalam itu, wahananya ini sebenarnya apa gitu kan. Kami cari di TikTok juga kok nggak ada gitu. Ternyata memang setiap wahananya nggak boleh direkam. Jadi makanya tidak ada informasi di dalam itu wahananya seperti apa. Setelah kami masuk ternyata roller coaster gitu ya. Jadi eh, roller coaster yang ekstrim-ekstrim begitu ya. keluar keluar wahana permainan, saya langsung tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, karena kami belum tahu kan ini sudah ada apa belum ya gitu, tapi tumpang tangan dulu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong gitu kan, Tuhan jamah jangan sampai terjadi yang tidak-tidak gitu kan. Kami masuk ke wahana yang lain, kami harap wahananya cukup menghibur saja tapi tidak berat. Kemudian sama gitu ya, roller coaster juga, hanya beda ceritanya saja gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke yang berikutnya, masih sama. Kemudian lanjut lagi yang ke berikutnya, sampai akhirnya saya bilang sama penunggunya, ini jangan yang ekstrim ya permainannya. Gitu. Oh kamu mau yang ekstrim? Oh enggak, saya enggak mau yang ekstrim. Ya, saya mau permainan yang santai-santai saja. Oh ya, ini permainan yang santai, tidak ekstrim gitu kan kata dia. Oke gitu kan. Oke aman, kita naik ya gitu kan, ngomong sama istri. Ya ya oke, naik gitu. Kalau memang dijawab ekstrim, kami akan turun gitu. Kami udah naik jalan kaki ke sekitar lantai 4 begitu kan. Nggak kepikir kalau sudah naik ke lantai 4 itu bakal roller coaster juga. Harusnya kalau berpikirnya tenang pada saat itu, kayaknya curiga deh kalau udah naik ke lantai 4 kayaknya roller coaster juga gitu kan. Karena ini roller coasternya yang ada jalan cerita, turun ke bawah begitu segala macam lah. Saya nggak bisa gambarkan secara rinci. Ternyata setelah itu masih roller coaster juga gitu ya. Jadi wah, akhirnya sudah, kita udah empat empat atau 5 kali roller coaster semua. Akhirnya kita putuskan, udahlah kita nggak usah main yang kita nggak lihat gitu kan ya, yang permainan yang nggak kelihatan, udah kita yang terbuka aja gitu, nggak usah masuk ke gedung-gedung yang nggak terlihat gitu. Jadi kami akhirnya main-main yang di tempat-tempat yang ya permainannya terlihat begitu, aktivitasnya terlihat. Kemudian singkat cerita, banyak hal yang kami sudah coba lakukan. Kami mau ke apotek untuk beli apa namanya test pack, tapi nggak tahu kenapa nggak waktunya itu nggak bisa terus ya. Waktunya nggak bisa terus. Kami mau beli ke apotek selalu sudah tutup apoteknya, karena kami pulangnya jam 9, jam 10 gitu ya, baru sampai hotel tutup.
Nah, kemudian akhirnya ya sudahlah, nanti kalau udah sampai di rumah orang tua, karena kami lanjut ke rumah orang tua ya pada saat itu. Setelah honeymoon kami lanjut pulang ke rumah orang tua saya, ada di Lampung. Kemudian ya udahlah, nanti di rumah orang tua aja. Kami harusnya itu harusnya pesawat kami jam 3 sore, tapi akhirnya kami baru pulang, baru berangkat itu dari Soekarno-Hatta itu jam setengah 8. Akhirnya nyampe ke Lampung itu jam setengah 9. Jam 9, dan karena loading bagasinya lama, jadi sekitar jam 9-an baru keluar lah. Jadi pada intinya nggak bisa juga tanggal eh, apa namanya hari itu untuk beli tespek juga. Karena kami nyampe, rumah saya jauh dari bandara, ya rumah orang tua jauh dari bandara, jadi nyampe rumah itu baru jam setengah setengah satu, tanggal 24 setengah satu malam. Jadi nggak bisa juga beli tespek. Akhirnya tanggal 24 kami baru beli sore hari, dan setelah dicek ternyata nggak bisa juga langsung dites karena harus pagi-pagi mereknya gitu ya. Jadi pas tanggal 25 baru bisa cek gitu. Pas tanggal 25 tidak di kebetul-kebetulan gitu ya, tidak disengaja, tidak sengaja kebetulan dibiarin tanggal 25 tes, enggak gitu. Ya kami berharap secepat mungkin untuk tahu kok sebenarnya. Tetapi enggak tahu, ada banyak masa yang membuat kami enggak bisa cek. Akhirnya tanggal 25 kami cek, dan puji Tuhan, Tuhan kasih. Jadi memang itu yang pertama, doa sebelum menikah itulah yang menjadi pengharapan eh, kami, dan juga saya secara pribadi yang sempat berperang terhadap itu. Dan kemudian yang kedua juga ketika kami menikah, apalagi di bulan-bulan Natal, kami minta kado Natal sama Tuhan, dan beneran dikasih di tanggal 25. Nah, itu semua kemurahan Tuhan. Saya tidak takut untuk cerita, untuk menyaksikan hal ini ya, karena ini semua kebaikan Tuhan. Karena ada juga kan orang-orang yang masih muda, masih baru, inilah nggak usah cerita-cerita dulu ya. Uh, ya menurut saya percaya pertolongan Tuhan itu sempurna. Semua jalannya sudah dilalui dengan doa. Begitu, jadi saya tidak perlu takut terhadap hal-hal yang tidak penting untuk dikhawatirkan. Gitu. Peneguhan juga kemudian eh, apa namanya, Mariska tiba-tiba chat begitu kan, seperti itu saya bilang, oh iya Ci, memang sudah Tuhan kasih. Kemudian kemarin ketika hari Minggu jemaat tiba-tiba ngomong, Krisna, saya tadi Tuhan bilang istri kamu sudah ada isinya, gitu kan. Benar ya, sudah ada. Kemudian iya benar kok, sudah ada gitu. Jadi memang sudah peneguhan beberapa orang juga yang sudah Tuhan kasih untuk ini udah ada nih istrinya gitu loh. Jadi memang ya ini juga sebuah tuntunan untuk bersaksi, karena Tuhan juga sudah berikan ke orang-orang lain untuk ini ya, untuk berbagian di dalamnya, untuk ikut mendoakan tentunya, untuk ikut berbagian dalam beban itu. Ya, ini sebuah kesaksian yang semoga jadi berkat juga buat kita semua, Bapak Ibu, termasuk juga dengan kesaksian Bapak Ibu semua tadi ya di tempat ini. Saya hanya ingin menampilkan bahwa apa yang kita saksikan semua bersama di tempat ini, ceritanya beda, ya, pergumulannya beda, peperangannya juga beda-beda. Tapi yang memberikan kemenangannya sama, Tuhan Yesus. Ada yang mungkin juga belum mengalami proses kemenangan, tapi tidak apa-apa. Ya, ada di dalam proses yang sedang Tuhan persiapkan untuk mengalami kemenangannya. Jadi ini menjadi sebuah kekuatan yang baru, semangat yang baru buat Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini juga masih bergumul dan belum mengalami kemenangan. Jangan kemudian merasa, Tuhan kok tolong ya orang lain, Tuhan tolong orang-orang yang ada di grup ini, di Zoom ini, melalui bisnisnya, pergumulannya, peperangannya, Tuhan sudah berikan kemenangan. Tapi kok saya enggak ya? Gitu. Jangan merasa seperti itu ya Bapak Ibu. Kita melihat bahwa Tuhan sudah berperkara besar buat orang lain. Maka firman Tuhan bilang, maka saya juga. Gitu ya. Jadi itu yang Tuhan ingin kita sama-sama belajar, sama-sama melihat bahwa kemurahan Tuhan itu tersedia buat kita semua, ya. Dan Tuhan menyatakan kemenangan yang besar. Saya hanya akan bahas singkat saja dari Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Namun saya akan baca di ayat yang ke-11 sampai dengan 20 sampai dengan 19 saja ya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Satu hikmat yang Tuhan berikan, hal yang sederhana, simple untuk tahun 2025 yang Tuhan mau kita kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan ini punya janji kepada Abraham untuk membuat keturunannya menjadi begitu banyak, begitu luas, begitu dahsyat menguasai bumi ini. Sampai dengan umur yang ke-100 baru Tuhan genapi. Setelah digenapi, Tuhan masih minta lagi itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kalau kita baca ayat-ayat yang selanjutnya, Tuhan bicara bahwa Tuhan akan memberkati dengan begitu dahsyat dan hebat, lebih lagi kepada Abraham. Karena apa? Karena Abraham mengikuti titah Tuhan, karena Abraham mengikuti peraturan Tuhan, karena Abraham mengikuti firman Tuhan, karena Abraham mengiyakan apa yang Allah kehendaki. Tuhan mau tahun 2025, sebelum kita melakukan semua pekerjaan kita, sebelum kita melakukan bisnis kita, sebelum kita melakukan apa yang menjadi bagian di dalam tanggung jawab kita untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mencukupi kebutuhan anak-anak, ataupun juga ada kebutuhan untuk membayar hutang dan lain sebagainya. Tanggung jawab yang memang harus dilakukan. Tuhan mau Bapak Ibu kita mempersembahkan bisnis kita, mempersembahkan pekerjaan kita di bawah kaki Tuhan. Bahkan ketika Tuhan bilang, Tuhan mau ambil itu, serahkan sama Tuhan. Ya, tadi ada Ibu Erna cerita, ya takut juga ya kalau kan pekerjaannya udah begini begitu segala macamnya. Saya ambil contoh ya, Anda usah takut Ibu, ketika dipersembahkan sama Tuhan, maka Tuhan adalah Allah yang akan menyediakan hal-hal yang besar buat kehidupan kita. Saya seorang hamba Tuhan yang tidak pernah tahu bahwa kita akan berjumpa di tempat ini, yang tidak pernah tahu dulu bahwa saya juga Tuhan berikan kesempatan untuk mengelola sebuah bisnis. Saya cuma berpikir ya saya eh, akan melayani di dalam sebuah gereja, kemudian apabila saya tidak disupport dari gereja tersebut, ya mungkin saya akan sambil bekerja dan lain sebagainya, eh, menjadi karyawan atau apapun yang bisa saya lakukan seperti itu. Tidak pernah kepikiran sama saya bahwa sampai seperti ini Tuhan mengasihi saya. Namun itulah Tuhan. Kasih Tuhan tuh tidak terbayang sama kita. Kita tuh nyampe nggak bisa kepikiran bahwa "Oh, Tuhan tuh sangat mengasihi saya seperti ini ya. Bukan cuma mati di atas kayu salib ya, tapi Dia menyediakan begitu banyak buat saya. Dia menyediakan begitu besar buat saya. Dia menyediakan begitu banyak luas buat kehidupan saya. Itu yang harus tertanam dalam kehidupan kita. Apapun masa yang terjadi sepanjang tahun 2025, mau ada masa krisis, mau masa apapun itu terjadi, mau masa tidak ada makanan sekalipun, mau ada masa tidak ada uang bensin sekalipun, mau ada masa tidak ada kendaraan sekalipun, mau ada masa tidak ada tempat untuk berteduh sekalipun. Firman Tuhan kita belajar hari ini, ketika kita tunduk pada perintah Tuhan, ketika kita tunduk pada titah-titahnya Tuhan, maka di gunung Tuhan, Tuhan menyediakan.
maka di gunung Tuhan menyediakan. Ya, ketika Abraham mempersembahkan anak perjanjian itu kepada Tuhan, Tuhan menyediakan yang lebih besar. Tuhan menyediakan penggantinya dan Tuhan memberkati Abraham. Tuhan memberkati Abraham dengan segala kelimpahan yang begitu besar. Di ayat ke-17 dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Mari kita persembahkan bisnis kita. Apa sih bisnis yang Bapak Ibu kerjakan? Travel, asuransi, jualan online, konstruksi, atau bisnis apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Ya, mari persembahkan di bawah tangan Tuhan. Tuhan, saya mau persembahkan. Ini punya Tuhan. Bisnis ini punya Tuhan, bukan punya saya. Seutuhnya punya Tuhan. Bisnis travel ini punya Tuhan. Konstruksi ini punya Tuhan. Saya tidak punya hak sedikit pun kepada semua usaha ini. Semuanya punya Tuhan. Nah, kalau kita mempersembahkan semua sama Tuhan, maka apapun keputusan, apapun hal-hal yang kita kerjakan dalam bisnis kita, maka yang kita perlu tanya bukanlah pengertian kita sendiri, tapi Tuhan. Karena dia bosnya. Karena dia bosnya. Dia yang punya. Kalau kita mau membuat sebuah keputusan, maka kita harus minta tanda tangan Tuhan dulu. Dia setuju apa enggak untuk kita lakukan? Dia oke apa enggak untuk kita jalankan? Dia oke apa enggak untuk kita, oh begini, begitu, dan lain sebagainya. Persembahkan di bawah kaki Tuhan. Saya tuh setiap hari ya Bapak Ibu ya, setiap hari itu berdoa. Bukan hanya baru-baru ini, enggak. Saya apa namanya, ketika Tuhan percayakan bisnis ini, beserta juga dengan dulu pacar saya, istri saya, kan berdoa, Tuhan ini bisnis punya Tuhan, bukan punya saya enggak punya kehendak apapun. Tuhan kembangkan, Tuhan jadikan bisnis ini jadi berkat buat banyak orang. Persembahkan setiap hari, enggak putus. Nyampe hari ini pun saya berdoa tuh sama, Bapak Ibu. Bukan karena repetisinya, tapi sebuah iman yang saya percaya. Saya harus persembahkan setiap waktu kepada Tuhan, bahwa memang ini punya Tuhan kok, bisnisnya, gitu. Bukan punya saya. Saya cuman orang yang enggak bisa apa-apa, yang dipercayakan untuk mengelola, gitu. Yang seringkali juga dalam pengelolaannya saya salah. Seringkali saya ceroboh juga dalam pengelolaannya. Namun kemurahan Tuhan memimpin. Kemurahan Tuhan menolong sehingga bisnisnya tetap dapat berjalan oleh karena pertolongan Tuhan. Tapi saya persembahkan sama Tuhan. Persembahkan sama Tuhan, Tuhan ini punya Tuhan, bukan punya saya. Tuhan ini punya Tuhan, bukan punya saya. Seutuhnya punya Tuhan. Maka kalau itu punya Tuhan, keputusan apapun yang saya ambil dalam bisnis, entah itu untuk pengembangan, entah itu untuk cari karyawan, entah itu untuk apa. Saya tanya sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan. Saya dalam satu masa, Bapak Ibu, bukan di bisnis ini, tapi dulu Tuhan percayakan saya di dalam sebuah ini organisasi yang saya pimpin pada saat itu, dan saya percaya dan saya persembahkan itu juga kepada Tuhan. Ada salah satu orang yang kemudian mendaftar untuk ikut di organisasi itu. Yang satu adalah orang yang eh, tidak, yang orang begajulan, orang nakal, tidak diterima dimanapun pada saat itu. Jadi dia orang yang ditolak. Kemudian yang satu, jadi ada yang pertama itu adalah laki-laki, kemudian yang kedua adalah perempuan. Yang perempuan adalah orang yang juga mendapatkan citra yang buruk, sehingga di organisasi sebelumnya yang bukan saya pemimpinnya, dia dipecat, dikeluarkan, tidak diterima, gitu ya. Jadi ada dua orang ini, gitu. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya.
Jadi dua orang ini adalah dua orang yang tertolak. Yang pertama adalah laki-laki, yang kedua adalah seorang perempuan. Tapi kemudian ketika mereka datang untuk ikut dalam organisasi yang saya pimpin, kemudian Tuhan berikan hikmat untuk saya menerima mereka. Gitu. Ada dalam pergumulan yang berat untuk saya menerima orang yang pertama. Karena memang dia tidak punya pengalaman dan dia orang yang sangat nakal sekali, gitu ya. Dia tidak masuk dalam kriteria apapun untuk masuk di dalam organisasi yang saya pimpin pada saat itu. Kalau orang yang kedua itu yang perempuan masih masuk kriteria, hanya saja karakternya buruk, gitu ya, susah untuk dipimpin. Itu susah untuk dipimpin, jadi seharusnya tidak bisa diterima juga. Dua orang ini kemudian mendaftar untuk masuk di dalam organisasi yang saya pimpin. Kemudian akhirnya singkat cerita saya terima mereka untuk bergabung dalam organisasi itu. Setelah saya terima Bapak Ibu, setelah saya terima kemudian Tuhan tuh melakukan pekerjaan yang besar melalui kehidupan mereka berdua. Justru sepanjang beberapa masa saya memegang organisasi itu, mereka berdua itu berperan begitu besar dalam membantu saya. Ya, mereka berperan begitu besar, banyak sekali hal-hal yang saya lakukan di dalam organisasi saya. Itu pasti ada mereka berdua, gitu, ganti-gantian. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita persembahkan kepada Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, bahkan orang-orang yang terkesan ditolak, buruk, tidak berkompeten, tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik, tidak dapat melakukan sebuah kegiatan ataupun tugas-tugasnya dengan baik. Ketika kita persembahkan dengan baik kepada Tuhan, baik itu pekerjaan kita, aktivitas kita, maka orang-orang yang Tuhan sudah tarik datang kepada kita, itu juga Tuhan ubahkan dan Tuhan tuntun mereka juga untuk mengalami berkat. Sekarang mereka jadi orang-orang yang luar biasa, dipakai. Memang bukan di organisasi pelayanan, tapi mereka di kantor mereka masing-masing, mereka jadi orang-orang yang penting yang dipakai, begitu ya, bukan hanya sekedar orang biasa-biasa saja, gitu. Bahkan setelah begitu banyak masa itu banyak sekali teman-teman yang datang kepada saya, thank you ya, thank you, dia sudah diterima, gitu. Karena yang menyaksikan perubahannya itu bukan cuma saya, tapi orang banyak. Thank you ya, dulu dia kamu udah terima, dia sekarang luar biasa banget loh. Karena memang tuh itu pun sesuatu yang saya nggak kira loh Bapak Ibu. Bukan cuma satu orang ya, dua orang gitu. Yang laki dan perempuan. Dan ternyata dua orang itu adalah orang yang paling banyak membantu saya dalam melakukan begitu banyak hal dalam organisasi yang saya pimpin pada saat itu. Itulah pentingnya kita mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita persembahkan kepada Tuhan, maka yang punya bos, maka yang punya kendali, maka yang punya kendali, maka yang punya titah, maka uh, yang punya pekerjaan itu, yang punya bisnis itu, yang punya organisasi itu bukan kita, tapi Tuhan. Nah, ketika Tuhan yang pegang, ketika Tuhan yang memang punya, maka seutuhnya diubahkan sama Tuhan. Seutuhnya diubahkan sama Tuhan. Bahkan orang-orang yang kita kira di bawah kita, aduh kayaknya karyawan saya ini kayaknya nggak banget deh. Susah diaturnya. Kayaknya karyawan saya ini udah nggak bisa ditolong nih. Gitu. Bahkan penilaian-penilaian kita terhadap manusia ini kayaknya ini nggak bisa, kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Ada pebisnis yang hebat juga. Saya lihat cuitan-cuitannya di TikTok pada saat itu, beberapa tahun yang lalu dia bilang begini, kalau cari karyawan itu cari yang punya hoki yang besar. Kata dia gitu ya. Jadi karena kalau dia hokinya besar tuh nanti jadi hokinya kita juga, begitu katanya. Tapi itu dua teman yang saya kemudian terima dalam organisasi itu tidak masuk dalam hitungan itu tuh, gitu. Jangankan hokinya besar kelihatan, awal-awal aja orang ketika mereka diterima aja, orang-orang banyak itu tidak semuanya support juga gitu, karena tahu perilaku mereka yang tidak pernah kompeten, tidak pernah melakukan pekerjaan dengan baik, punya histori dipecat dari organisasi sebelumnya, punya histori ribut dengan rekan-rekan organisasi yang banyak gitu. Dan maka waktu itu juga wakil organisasi saya juga selalu bilang kalau ngomong sama mereka dua biar biar Krisna aja yang ngomong. Nggak tahu kenapa kalau Krisna yang ngomong, eh, Krisna tahu triknya ngomong sama mereka dua. Jadi mereka luluh begitu. Terutama sama yang perempuan karena
ngambekan memang gitu ya. Hmm. Jadi ketika Bapak Ibu kita tuh persembahkan ya pekerjaan kita, pelayanan kita, bisnis kita, apapun yang kita lakukan. Bahkan orang-orang yang kita rasa nggak kompeten, kita rasa kok kayaknya bakal jadi sumber masalah buat bisnis kita, bakal jadi sumber masalah buat pekerjaan kita. Ternyata Tuhan bisa tolong mereka jadi alat berkat loh buat kehidupan kita. Sumbernya tetap Tuhan ya, sumbernya tetap Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai mereka jadi alat berkat buat kehidupan kita. Jadi alat berkat buat kehidupan kita. Maka sekali lagi penting untuk mempersembahkan. Kalau kita nggak persembahkan pekerjaan kita, bisnis kita sama Tuhan, maka tahun 2025 kita nggak akan bisa berjalan dengan baik. Tahun 2025 kita nggak akan bisa mampu melakukan bisnis pekerjaan kita dengan baik. Ini bukan bicara tentang, oh saya rajin kok memberikan eh, hasil keuntungan saya untuk Tuhan melalui bisnis ini. Bukan, bukan. Bukan tentang itu. Tapi sungguh-sungguh Tuhan engkau yang pegang kendali bisnis ini. Tuhan engkau yang pegang kendali. Baik itu dalam keputusannya, pengurusannya, ekspansi bisnisnya, untuk membesarkannya, untuk marketingnya, apapun. Tuhan yang pegang kendali. Dan ketika itu kita lakukan, maka seperti yang terjadi pada Bapak Abraham, jadi berkati dengan kelimpahan. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menyediakan, Bapak Ibu, Tuhan menyediakan. Ada masa-masa yang mungkin nanti mentok, tapi itu bukan bukan Tuhan biarkan untuk membuat kita jatuh. Tuhan biarkan untuk membuat kita melihat bahwa dalam posisi yang mentok sekalipun, Tuhan menyediakan. Ada masa-masa mungkin nanti kelihatan tidak ada pilihan yang lain. Seperti Abraham, kayaknya cuma anak ini memang yang harus dikorbankan. Tapi justru dalam masa-masa itu Tuhan bukan mau, tidak menginginkan untuk kita menyerah, bukan membuat kita untuk frustasi, bukan untuk membuat kita burn out, bukan untuk membuat kita stres, bukan untuk membuat kita jadi jatuh, tapi justru untuk membuat kita semakin melihat kemurahan Tuhan, bahwa di tempat-tempat yang tidak ada jawaban, di tempat-tempat yang mentok, di tempat-tempat yang rasanya nggak ada pilihan yang lain, tapi di mana ada Tuhan, di situ ada penyediaan. Di mana ada Tuhan, ada penyediaan. Jadi Bapak Ibu, mari persembahkan sama Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh persembahkan yuk. Bisnis kita, pekerjaan kita, keuangan kita, persembahkan sama Tuhan. Tuhan, saya persembahkan bisnis saya sama Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan tuh tidak mau sembelih kita. Tuhan tidak mau sembelih kita. Ada yang lain yang sudah disembelih, yaitu dirinya sendiri. Dan ketika dia menyembelih dirinya sendiri, dia sedang membuka akses berkat yang begitu besar buat kehidupan kita. Abraham itu disediakan sembelihan yang lain, disediakan berkat yang kelimpahan. Dan kita bukan domba loh. Yang disembeli atas diri kita tuh bukan domba. Ya, tapi Yesus. Dia memberikan dirinya untuk disembeli, menebus kita semua. Dia membuka pintu akses berkat yang sebelumnya tidak terbuka secara lebar. Saat ini setiap kita bisa mengaksesnya. Pilihannya adalah mau atau enggak. Banyak orang Kristen enggak mau. Banyak orang Kristen enggak mau kan taat firman. Orang Kristen banyaknya mau diberkati aja. Banyak orang Kristen enggak mau taat firman. Nah, kalau mau, maka Tuhan akan menyediakan buat kehidupan kita. Jadi, nggak usah ragu, nggak usah takut, hari-hari yang akan datang Tuhan menyediakan. Nggak usah ragu, nggak usah takut untuk kebutuhan finansial kita. Nggak usah ragu, selama ada Tuhan di sana, mau gunung, mau lembah, mau apapun itu yang kita lewati, Tuhan menyediakan. Ya, nggak usah takut, mau Bapak Ibu Tuhan pimpin untuk pergi ke negara manapun, untuk Bapak Ibu pindah, untuk Bapak Ibu pindah domisili ke daerah manapun, pelayanan dimanapun, bekerja bisnis dimanapun, kantor dimanapun, kalau memang Tuhan pimpin untuk Bapak Ibu pindah pekerjaan, atau kalau bahkan Tuhan pimpin untuk Bapak Ibu uh, membuat bisnis yang baru dan meninggalkan bisnis yang lama, tidak usah takut. Karena selama Tuhan yang suruh, Tuhan yang menyediakan. Ya, tidak usah takut. Selama Tuhan yang suruh, Tuhan yang menyediakan. Maka persembahkan seutuhnya sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita berdoa ya. Ya Roh Kudus,
Kami mau datang sore hari ini dalam tangan-Mu. Engkau sudah menolong tahun 2024 dengan begitu dahsyat. Kami melihat ada begitu banyak kemenangan. Kami melihat ada begitu banyak pemeliharaan Tuhan. Kami melihat ada begitu banyak penyediaan Tuhan. Dan di awal tahun ini, kembali di dalam pertemuan bisnis supernatural, kami melihat bahwa Engkau mau menyediakan buat kehidupan kami. Engkau mau menyediakan bukan yang sedikit, tapi kelimpahan buat kehidupan kami. Kami mau persembahkan apa yang ada pada kami ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan setiap bisnis kami. Kami persembahkan setiap pekerjaan kami. Kami persembahkan finansial kami kepada Tuhan. Apapun bisnis setiap anak-anak-Mu di tempat ini, ya Tuhan, semuanya bukan milik kami, milik Tuhan. Maka keputusan-keputusan yang akan diambil bukan karena pengertian kami, bukan karena kami dengar apa kata orang, tapi benar-benar karena kami menangkap isi hati Tuhan, bahwa Tuhan yang bicara untuk bisnis kami. Tolong kami, Roh Kudus. Kami mau persembahkan seutuhnya bisnis setiap kami, pekerjaan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang berperkara penuh, ini punya Tuhan. Semua ini punya Tuhan. Kami tidak punya hak apapun untuk memutuskan sedikit pun. Kami tidak punya hak apapun untuk berkreativitas sedikit pun. Kami mau bergantung dalam hikmat Allah. Kami mau bergantung dalam tuntunan Allah. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, di dalam bisnis setiap kami, ada kemenangan-kemenangan yang besar. Saat ini di dalam nama Yesus, aku berkati setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan bisnisnya masing-masing. Saat ini kemurahan Allah yang besar menolong. Membuka pintu-pintu yang ditutup oleh kutuk, ditutup oleh pekerjaan setan, ditutup oleh setiap pekerjaan iblis yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Engkau yang sudah membuka akses berkat begitu lebar buat kami oleh kematian-Mu. Saat ini terbukalah atas setiap kami di dalam nama Yesus. Tahun 2025 bukan lagi tahun kekalahan, bukan lagi tahun kami menjadi korban, tetapi tahun kami menjadi pemenang, tahun kami menjadi umat yang diberkati, tahun kami mengalami kelimpahan Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus, tarik setiap umat-Mu di dalam bisnisnya masing-masing untuk mengerti apa titah keputusan Tuhan, apa yang menjadi kreativitas Allah, apa yang menjadi isi hati Allah buat setiap bisnis-bisnis kami. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, memberkati setiap bisnis yang ada. Travel, asuransi, konstruksi, alat-alat masak, kesehatan, jualan online, juga buat setiap bisnis apapun yang tidak dapat Amba sebutkan, yang ada di dalam setiap bisnis anak-anak-Mu, baik yang hadir ataupun tidak hadir pada pertemuan sore hari ini, ya Roh Kudus. Roh Kudus yang saat ini jamah lawat di dalam nama Tuhan Yesus. Buka jalan seluas-luasnya oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus. Saat ini akses itu dibuka, berkat itu mengalir di dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Dalam nama Yesus, kemurahan Allah terjadi. Di dalam nama Yesus, kemurahan Allah terjadi. Di dalam nama Yesus saat ini aku lepaskan kuasa Allah. Aku lepaskan berkat Allah mengalir dengan dahsyat. Mengalir dengan dahsyat kepada setiap hati-hati yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Saat ini aku lepaskan berkat Allah itu. Di dalam nama Yesus saat ini terjadi. Saat ini di dalam nama Yesus terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa.
Mari sama-sama mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Termaterailah berkat ini saat ini juga. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Ada lagi, Ci? Apa mau kesaksian atau ada tanya jawab? Silahkan. Kalau memang sudah tidak ada, saya akan tutup dalam doa berkat. Silahkan, Ci. Paling bahas itu yang mau onsite. Oh, boleh. Jadi usulannya kita mau onsite ya teman-teman biar lebih akrab. Rencana di Sabtu 18 Januari ya. Mungkin jam 10 ke 11 ya. Boleh. 18 ya, Mar. Aduh, aku lupa. Aku ada Natalan itu SMA, lupa ya, 18. Oh, nggak bisa. Iya, sorry, nggak bisa. Gak apa-apa, mau di mana? Di 25 juga saya masih kosong. Oh, kalau minggu ini nggak bisa ya, tanggal 11. Tanggal 11 saya masih kosong juga. Apa 11 aja, Mar? Ya 11, besok 12 aku udah full. siapa? Oh, Karunyati. Iya, Ibu Karunyati. Ya, Bu. 11-12 udah full saya, Bu. 25. Hah? 18, 19. Itu kan Sabtu kan? Iya, Sabtu semua. 19 aja 19. 16 Minggu. Iya, gereja. Pulang gereja pagi. Wah, jangan minggu lah. Jangan minggu, Bu. Banyak yang pelayan. Kalau Jumat? Boleh, Jumat boleh, oke. Chris boleh. bisa. Siang tapi ya kalau Jumat kali ya. Ya, siang, ya jam 10. Pagi. Jam berapa ya kan, Jumat? Kayak kemarin itu kan. Krisna bisa. Ini masih kosong, bebas, boleh. Tanggal 10 aja, 10. 10 ini ya. 10 ini ya. Ya, 10 hari Masih. Jumat ya. Iya. Bisa. Iya, boleh. Kalau tanggal 10 hari Jumat ini masih tentatif. Karena ada rencana mau pertemuan juga tapi saya belum kan, tapi mereka yang lain sudah lebih dulu minta tanggalnya. Oh, jadi maksudnya nggak bisa ya? Belum pasti karena saya juga belum kan ke sana. Karena saya masih ada pertimbangan yang lain gitu. Jadi kalau Jumat kita ini kenapa? Jadi kalau Jumat 17, 24, 31. Oh, gitu. 17 ya bisa lah, 17 tuh ya. Jumat. 17 aja, Bu. Ya, 17. Mau 17? Iya. Boleh 17. Nggak bisa. Rizka enggak kan? Mariska lagi. Karunyati tanggal 18 19 kan yang udah. 11 12, Bu. 11 12 saya. Enggak, ini enggak 11 12 kok. Bisa, 17. bisa, Bu. 17. Boleh, siap. 17 izin saya, aku nggak bisa. Tanggal 17 Jumat, kalau Jumatnya tanggal 10 mungkin bisa, kalau 17 enggak. Kalau enggak begini, nanti kita lanjutkan komunikasi di grup terkait dengan hal itu, kasih saya waktu sampai dengan besok siang untuk memutuskan tanggal 10 saya bisa apa enggak. Kalau memang banyak yang mau tanggal 10 ya. Kalau banyak yang mau tanggal 10. Gitu. Oke. Begitu. Oke. Berarti kalau Jumat jam 10 apa 11? Baik tanggal 10 atau 17 kan nanti tinggal pilih. Jam 11. Jam 11 12. Kalau saya sih available ya. Kalau saya available mau di jam berapa aja. Ya, kayak kemarin. Kan juga nggak terlalu sore, mereka pulang kan kasihan juga. Di mana posisi, di mana nih acaranya, rencananya, Bu? Mau di rumah aku, kata Mariska.
Itu di mana Ibu? Oh, Bintaro ya? Iya, Sampai Bintaro. Bintaro. ya udah jam 11 aja. Atau enggak ntar aja sih. Oh, Leni kerja ya. Ya udah tanggal 10 ya. Atau nanti Tanggal dikasih kabar ya, tapi jam jam 11 ya. Ya, oke, Iya. aman. 10 aja, lebih cepat lebih baik. Apa Lebih cepat lebih baik, Bu. maksudnya? Kan Tanggal gimana ini Pak Krisnanya aja. Iya, ya maksud Ibu Heeh. Grup aja. Karniati tadi tanggal 10, lebih cepat lebih baik. Ya, kasih waktu ya, nyampe besok pagi, saya harus ini dulu pertimbangkan karena tanggal 10 udah ada yang minta juga sebenarnya gitu, Nanti tapi saya belum putuskan juga. Oke. Oke. Dikabarin ya. Ya, aman. Ya. Oke. Yuk. Jepara, orang Jepara, Ibu Esther. Nanti pakai Zoom lah. Jadi Bu siapa Bu Erna bisa ngundang yang kemarin di Sentul tuh. Jepara jauhan Bu Erna. Kenapa? Siapa tuh? Kalau dari Jepara kejauhan. Nanti sediain Zoom. Bu Erna yang di Sentul diundang aja lagi. Iya Ibu Ellen ya, Ibu Ellen satu lagi. Terus Ibu itu ya, iya. Jadi kemarin kan Natalan, sekarang tahun baruan di rumah Bu Erna. Tahun baruan. Sekarang ini apa? Sering-sering ngumpul, sering-sering silaturahmi biar awet. Biar awet. Doain pisangku matang bawa. Iya tuh si ini juga ini WA saya tuh si siapa Kaliso. Disuruh itu ngatur kata di Jakarta. Aduh. Ya Bu Erna, tanggal 10 aja Bu Erna. Kita ini aja pujian penyembahan, berdoa, bersyukur. Udah makan. Tunggu ini dong Pak Krisnanya gimana? Tunggu besok dikabarin Ibu. Iya. Nubuatin ya. Nubuatan bisnis. Ya minta kemurahan Tuhan ya. Iya benar, tanya Roh Kudus. Oke. Oke, kita tutup dalam doa berkat ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang memimpin pertemuan ini. Biar kiranya anugerah Tuhan yang melimpah atas setiap kami saat ini. Biar kiranya segala berkat yang ada dalam sorga, yang terkandung dalam nama Kristus Yesus terjadi menjadi nyata dalam kehidupan kami. Seperti Engkau telah berkati hamba-hambamu Ishak, yang menabur benih dan menuai ratusan kali lipat. Hambamu Abraham, hambamu Ayub yang mengalami kelimpahan bagi bangsa-bangsa. Demikian terjadi, tergenapi, menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kami. Sebab Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang telah memberkati kami, menolong kami, dan terus menuntun kami dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Di dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Berkati Bapak Ibu semua. Nama Tuhan. Nanti kita bawa orang yang lagi yang lagi belum kerja, apa yang lagi di PHK gitu ya. Ya, boleh. Biar kita doakan. Oke. Berkati. Thank you semua. Berkati. Bye Bu Kristiani, bye Pak Dona dan lain.